Hari ini kita akan bahas tentang GoSco ARA, GoTo gimana, dan pastinya juga saham yang lagi hari ini lumayan aktif, ada ASA dan kemudian saham-saham yang lainnya. Oke, marketnya mulai sideways ya guys. Marketnya udah mulai sideways. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Hai, selamat malam teman-teman. Halo Jason Manuel, Wiji Bagus, Kwang Chen, Felix Chandra, Imes, Etsukara, Arvin, Yes, Vera, Dininas, Cindrela, Dapur Tampol, dan kawan-kawan semuanya. Malam hari ini kita akan bahas tentang GoSco ARA, GoTo gimana, dan pastinya juga saham yang lagi hari ini lumayan aktif, ada ASA dan kemudian saham-saham yang lainnya. Oke, marketnya mulai sideways ya guys. Marketnya udah mulai sideways, karena jelang liburan, terus kemudian udah naik ketinggian juga. Terus saham-saham perbankan besar juga ada koreksi normal. Ivan Gunawan, love you. Ouch. Aduh, aku pin deh. Ada Kak Ivan Gunawan. Hai teman-teman semuanya, aku akan mulai sebentar lagi. Aku start dari IHSG dulu ya teman-teman ya. Halo Hendra Fong dan teman-teman semuanya. Halo Kak Ivan, semoga sehat selalu. Oke, aku mulai sekarang ya teman-teman ya. Besok libur tanggal merah, jadi aku nggak Instagram live. Terus hari Senin nanti seminggu ke depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Seninnya lagi, jadi 6 hari. Aku IG live-nya mulai pekan depan tuh jam 4 sore gitu. Jadi bukan jam 9 pagi. Catat ya. Kenapa? Karena aku mau ikut kelas apa ya? Kelas Qigong gitu buat kesehatan. Dan aku akan nemenin teman-teman semuanya ngabuburit jelang berbuka puasa gitu ya. Jam 4 sampai jam 4.45. Ervina Fair bilang nonton IG live aku jadi ngerti technical. Oke lah, good lah. Aku akan langsung mulai aja. Nah, IHSG-nya ini beberapa hari dia konsolidasi di resisten di atas sini. Terus teman-teman, ini udah di resisten banget. IHSG bisa turun sampai level 7171 gitu ya. Jadi bisa sampai 7171. Terus yang bakal narik IHSG turun apa? Pastinya saham-saham berkapitalisasi besar, baik dari sektor teknologi maupun dari sektor perbankan. Nah, sekarang sektor teknologi ini bobotnya terhadap penghitungan IHSG, pengaruhnya terhadap IHSG itu udah lumayan gede gitu. Jadi teman-teman mesti harus waspada juga ya dengan sektor ini, tuh harus benar-benar diperhatikan. Terus hari ini tadi BCA koreksi, normal aja sih sebenarnya koreksinya BCA ini, dan kena di level dekat level support MA100. Kalau misalkan sampai dia turun lagi ke 7625 atau 7600-an, itu angka yang bagus buat teman-teman untuk mulai masuk buat yang belum punya BCA buat long term investing. Sekali lagi aku ingetin gitu. Sorry ya. Nah, terus kemudian selain BCA, hari ini juga BBRI itu turunnya lumayan dalam. Buat yang investasi di BBRI dan BBCA nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena masih oke, untuk jangka panjang masih oke. Kalau misalkan turun di bawah level 4.530, dia bakalan bisa sampai ke 4.450 ke sini, dan bahkan mungkin sampai ke 4.390 ke 4.400-an lah di sinilah. Dan ini level yang bagus buat teman-teman yang mau investing masuk. Yang investasi nggak usah takut, saham ini masih oke, kedepannya upside-nya masih sangat bagus sekali. Cuman IHSG ketinggian, jadi ya ada koreksi sedikit, normal-normal aja gitu. Maka dari itu
ketika kemarin dia naik di sekitaran bulan Maret, kita nggak suggest lagi untuk masuk di area itu karena udah ketinggian banget gitu ya. Nah terus teman-teman, hari ini tadi selain BCA BRI yang bawa IHSG turun tuh ada saham United Tractors, ada saham ICBP dan juga GGRM. ICBP ya, kita lihat ICBP gimana. Dia turun breakdown lumayan dalam ya. Jadi ini juga masih efek dari harga batubara yang naik. Jadi teman-teman kayaknya kalau yang mau dapat return cepat, hindari dulu sektor consumer goods sih. Jadi masih akan lambat untuk sektor consumer goods-nya, kecuali kamu benar-benar punya uang lebih banget ya. Kalau mau value investing lebih banget di sini. Cuman kalau kita perhatiin sektor komoditi masih naik, ini masih akan berpengaruh pada sektor yang lain ya untuk consumer good gitu. Jadi pengaruh negatif gitu, kebalikannya. Oke. Anyway, terus hari ini tadi yang nyeret IHSG turun juga ada saham Cepin dan juga Jasa Marga, kapitalisasinya cukup gede ya untuk Charoen Pokpan. Nah ini teman-teman bisa perhatikan di sini. Turunnya dengan volume transaksi cukup tinggi, biarin dulu aja. Kalau trader ini udah kena cut loss, jangan masuk dulu, tunggu nanti keluar candle hijau kalau misalkan mau masuk. Terus kemudian Gudang Garam, ya ini juga turun lumayan signifikan tapi masih di atas area support, jadi belum breakdown. Nah teman-teman, saham-saham apa sih yang menarik, yang masih menarik untuk kita beli dan kita hold? Kalau di Mtrade sendiri ya, sekarang ini kita lagi ngehold beberapa saham. Masih ingat nggak aku ada ngomong beberapa saham yang bisa jadi multi bagger kayak saham ESA gitu? Salah satunya adalah AGII atau Aneka Gas Industri. Nah, untuk jangka pendeknya Mtrade udah profit taking di sini, sedangkan untuk jangka menengahnya Mtrade masih hold. Maka dari itu kita selalu saranin kalau bisa tuh setengah buat hold untuk jangka menengah. Udah untung 63% sejak masuk 28 Maret di angka 1495. 28 Maret tuh di sini. 1495 itu di sini. Jadi sekitar ini. Waktu itu kelihatannya kayak telat gitu, kayak breakout telat gitu masuknya, tapi padahal nggak telat. Meskipun udah naik 8,48% di 28 Maret di bawah sini nih ya. Ini hari itu naik 8,48%. Kalau teman-teman perhatikan secara daily-nya kayak telat masuknya, tapi kenyataannya kalau kita hold lama nggak telat. Nah inilah kuncinya kenapa kita memilih rentang waktu untuk beli jual saham tuh lebih besar rentang waktunya gitu. Jadi bukan scalping. Kalau scalping telat dikit udah nggak bisa. Tapi kalau teman-teman memilih rentang waktu yang lebih besar kayak swing trading atau jangka menengah, itu bisa masuknya tuh agak telat dikit dan toleransi untuk stop loss-nya juga lebih gede, kira-kira kayak gitu. Oke, terus teman-teman untuk AGII ini udah naik lumayan tinggi, jadi untuk swing trader nunggu retracement aja. Dan congrats buat teman-teman yang bareng Mtrade ada masuk tanggal 28 Maret waktu itu. Meskipun mungkin ada yang ngoceh, kok telat sih? Sebenarnya nggak telat ya. Dan kita ngehold time frame-nya lumayan lama gitu. Nah, aku personally disclosure, aku juga punya AGII ini di level-level harga yang kira-kira sama. Jadi sekitaran 60%-an juga cuannya, dan juga untuk aku ada nambah lagi di atas baru untung sekitaran 20 atau 30% kira-kira. Terus kemudian selain AGII kita juga suka masih satu keluarga ya. Jadi Saratoga ini dia punya kelolaan AGII juga gitu. Nah, Saratoga ini teman-teman Mtrade udah beli di 5 April kemarin untuk jangka menengah, sedangkan jangka pendeknya kita udah profit taking beberapa kali, lumayan juga cuan 24% waktu itu. Nah, Saratoga ini buat teman-teman yang udah punya, kita beli waktu itu di bawah di 5 April tuh berarti di sini. Nah, di sini. Nah, teman-teman kalau misalkan ada ikut kita ya ngehold aja. Tapi kalau misalkan belum punya, nunggu breakout-nya. Nah ini kayaknya udah mau breakout lagi di level 38-20an di atas ini. Konsolidasinya bagus, ketika dia naik volume tinggi, artinya demand besar, daya beli besar. Kemudian dia ketika sideways di sini, volume transaksinya kecil gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nambah atau mau beli, kayaknya agak susah untuk beli retracement di bawah sini, tapi teman-teman bisa buy breakout di sini. Terus kemudian kita juga watch saham ini, likuiditasnya masih belum ya.
Kita lihat ini, kalau misalkan dia ada retracement BC, ini juga menarik karena waktu naik kemarin volume tinggi dan ini dia mulai sideways. Ketika sideways volumenya juga mengecil di sini. Jadi BC aku lagi tungguin, semoga bisa dapat di level 1300-an, diskonnya lumayan. Kayaknya kalau nggak turun, aku Senin nanti mulai nyicil beli dikit-dikit, kumpulin dikit-dikit sampai ketika dia turun sampai 1300-an atau 1285-an gitu, aku mau nambah lagi gitu. BC MTrade belum masuk karena kita lagi nunggu dia koreksi dulu gitu. Jadi ya menarik gitu ya. Terus kemudian kita lagi watch untuk saham ASA. Ya ini katanya Pak Boy Thohir ada masuk nih 10% di saham ASA. Adi Sarana Armada Tbk. Terus laporan keuangannya sepertinya juga cukup menarik, nanti akan dibahas juga oleh Coach William. Oke. Tower sama Excel aku udah bahas kemarin. Cuman kalau misalkan masih mau nanti aku akan bahas lagi. Nah, ini ASA dia berpotensi untuk membentuk double bottom, resistennya di level 2720 dan tadi volume transaksinya lumayan tinggi. Kayaknya masih bakalan konsolidasi, tapi udah lumayan menarik sih. Jadi kita tadi ada spekulatif buy on weakness. Terus satu saham yang aku kumpulin lagi di bawah. Cuman ini aku nggak sampai banyak banget gitu ya. Ada S Hardware. Kalau ngelihat patternnya di sini teman-teman. Kalau ngelihat patternnya di sini ya, ini ngebentuk higher low terus, low 1, 2, 3 ini semakin naik terus. Low itu kayak cekungan ini loh, yang huruf V dan U ini. Terus kemudian dia waktu breakout di sini volume tinggi dan konsolidasi 2 ini volumenya turun gitu. Jadi kalau tadi misalkan pas turun ada yang masuk di level bottom di 1125 itu bagus. Atau kalau misalkan sampai kena 1115 itu lebih bagus lagi. Nah untuk MTrade ini udah ada saham S Hardware jangka menengah di tanggal 24 kemarin kita ada beli, 24 tuh di bottom banget di sini ya. Ini baru untung sekitaran 14-15%-an. Jangka pendeknya kita udah sempat jualan, cuan 3-4% kecil, terus kita ada beli lagi. Personally aku pengen beli lagi nih kalau S Hardware ada koreksi atau turun, selama dia di atas 1065 aku kepengen beli lagi, nyicil beli lagi dikit-dikit gitu. Terus Syekh Sangrahan nanya Cepin, tadi sebenarnya Cepin aku udah bahas. Cepin ini kita belum dulu ya, jatuhnya hari ini volume transaksinya lumayan gede gitu, jadi kita nggak bahas untuk kita belum masuk dulu untuk Cepinnya. Nah terus teman-teman kita mau lihat untuk Gosco ya. Gosco tuh kemarin 2 hari kemarin tuh kita masuk terus naiknya lumayan signifikan. Di MTrade sendiri untuk jangka pendek tadi udah sempat jualan karena udah agak-agak turun, terus sore hari ditarik lagi gitu. Nah, Gosco sendiri di MTrade ini untungnya 26-33%. Untuk jangka menengahnya, jangka pendeknya tadi jualan, jangka pendek tadi MTrade jualan untung 16-22%. Nah, untuk Gosco sendiri kayak gini teman-teman analisisnya ya. Ini dia breakout pada tanggal 12 April kemarin dan volume transaksinya tinggi, dia breakout dari 2 resisten sekaligus, terus kemudian dia koreksi normal di area 192, terus kemudian dia mantul lagi dengan volume transaksi sangat tinggi hari ini, which is dia masih bisa lanjut naik, tadi kena profit taking aja yang para tradernya jangka pendek profit taking. Kalau aku ngelihat dia akan lanjut naik sampai level 253, abis itu petanya setelah dia naik sampai 253 dia akan turun lagi di sini, ting, terus dia naik lagi gitu ya. Jadi dia bisa naik sampai berapa, kita cari resisten yang berikutnya. Nah ternyata dia bukan all time high ini ya, kita cari resisten kuatnya. Jauh banget sih dari tahun berapa ya, dia sekarang tuh sekarang harga terakhir ada di level 224 itu sama dengan tahun 2012. Jadi Gosco tuh udah lama banget nggak naik, jadi para nyangkuters dari tahun 2012 itu bakalan happy banget. Sejak tahun 2012 dia nggak naik sampai level 224 atau level hari ini gitu. Nah jadi ini uptrend banget. Yang belum punya
wait and see aja, nunggu koreksi. Yang udah punya kongret di mTrade ada jualan separuh untuk swing tradingnya, kita kasih tahu tadi jangka menengahnya ngehold, oke? Terus kemudian ESA, banyak yang nanya juga nih ESA gimana? Ya, jadi ESA teman-teman perhatikan dia udah naik tinggi di mTrade ini udah sampai 200% juga untuk jangka menengahnya. Jadi sekarang kita udah mulai masuk untuk transaksinya mulai banyak yang jangka menengah juga ya, selain hanya untuk swing trading aja. ESA biarin dia konsolidasi dulu, dia akan konsolidasi antara 1300 sampai dengan 1310 sampai dengan level 1530 ya. Jadi sampai 1530 dia akan konsolidasi di sini gitu. Kalau dia breakdown dari 1310 dengan volume gede, dengan candle gede, kita yang jangka menengah kita akan jual juga gitu. Jadi kita coba lihat ESA di sini. Loh, ESA-nya udah jualan. Sorry, sebentar. mTrade-nya lagi ups, koneksinya ini ya. Sorry ya. Ya ESA sih masih cuan 200% masih ngehold sih. Cuman ini koneksinya lagi lambat di tempatku. Oke. Dokter Yuandi nanya jangka pendek dan jangka menengah itu time frame-nya berapa lama? Perkiraan ya, jangka pendek tuh kurang dari 1 bulan, sekitaran beberapa hari, biasanya tuh sekitaran semingguan, kadang 2 minggu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa lebih cepat, misalkan dalam waktu kurang dari sehari itu udah jualan bisa juga gitu. Sedangkan kalau untuk yang jangka menengah itu perkiraan sekitaran 3 bulan sampai 6 bulan. Bahkan aku pernah ngehold trennya nggak patah-patah tuh sampai 1 tahun gitu, waktu beberapa tahun yang lalu sebelum 2019. Setelah 2019 agak-agak susah untuk yang jangka menengah karena terus pandemi turun dan banyak yang bumpy. Ya, jadi jangka menengah tuh sekitaran 3 sampai 6 bulan gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau misalkan baru 2 mingguan ternyata failed pattern-nya breakdown ya kita keluar gitu. Terus Aquaria Fish Tank nanya ada tips nggak biar nggak FOMO? Biar nggak FOMO ada tips nggak? Banyak yang naik kenceng tapi rada takut kena prank what to do. Caranya biar nggak FOMO, bikin aturan dulu di awal, bikin rule dulu kalau mau masuk satu saham itu maksimal berapa rupiah sih gitu. Jadi dibatasin dulu, kendaliin dulu. Misalkan nih punya uang 100 juta masuk saham, satu saham misalkan ya maksimal 20 juta atau maksimal 10 juta. Jadi nggak boleh FOMO, mau percaya diri mau nggak percaya diri maksimalnya segitu gitu, dibatasin sendiri. Dan itu juga yang membantu aku banget, menyelamatkan aku banget dari portfolioku yang bumpy di market yang lagi bumpy gitu. Terus yang kedua adalah teman-teman mesti ngerti tentang analisis ya, mau fundamental maupun teknikal. Tapi kalau kamu pengen cuan cepat sih ya fokusnya ke analisis teknikal. Kenapa? Karena lebih mudah dipahami oleh teman-teman pemula dan nggak bias dalam pengambilan keputusannya gitu. Misalkan contoh nih, ada satu story tentang SWF atau tentang story apapun gitu untuk sektor tertentu gitu ya. Kita percaya tentang story tersebut, tapi kenyataannya sahamnya turun. Mau gimana lagi? Fundamental perusahaan bagus, tapi ternyata sahamnya turun. Bisa nggak? Bisa aja. Kadang-kadang malah fundamental perusahaan nggak begitu bagus, tapi harga sahamnya dalam jangka pendek menengah naik gitu. Jadi kalau teman-teman memang fokusnya mau cuan, mau untung dari kenaikan harga saham, fokus di analisis teknikal dulu gitu. Oke, terus teman-teman hari Sabtu nanti ada seminar Cuantastik, peluang cuan dari investasi saham syariah bersama dengan Coach mTrade dan juga pastinya ada saya teman-teman ya. Jadi caranya join mTrade sebagai user VIP mTrade dengan cara klik link di bio atau mtrade.id. Buat teman-teman yang cuan mau ngikutin eventnya aja, teman-teman bisa masuk ke mtrade.id /cuantastik, mtrade.id /cuantastik ya. Oke, terus aku akan bahas saham yang lain. Ini kenapa ya? Koneksinya oke nggak? Lancar nggak teman-teman? Koneksi oke nggak?
Lancar ya. Oke. Medco lemot ya. Iya, ini komoditi satu-satunya yang belum jalan Medco. Jadi kita tunggu aja, wait and see. Ini jelang lebaran memang agak-agak lambat. Jelang lebaran agak lambat, apalagi ada IPO dari GoTo, Gojek Tokopedia. Sempat breakdown, jadi stay away dulu deh. Stay away dulu ya. Nah, terus kita akan lihat GoTo yang baru IPO pada beberapa hari kemarin. Kabarnya gimana nih GoTo nih ya? Ini chartnya baru kebentuk 4 hari. Jadi kalau untuk swing trading atau jangka menengah kayaknya masih terlalu dini gitu. Tapi kalau teman-teman mau yang scalping atau yang jangka pendek banget, nah ini udah kelihatan nih patternnya. Aku pakai chart per 30 menitan, memang ada tanda reversal gitu, dia potensi naik gitu. Tapi ya masih wait and see lah teman-teman. Terus Alberto Setiawan Wasiton nanya tentang CPO. Ya, CPO nanti fundamental akan dibahas sama Coach William ya. Oke. Tapi saham-sahamnya kita akan bahas secara teknikal dulu. Tadi aku udah bahas Gosco yang naik tinggi banget dan kita masih nge-hold untuk entret, udah cuan sekitaran 30%-an. Terus kita akan lihat untuk saham yang lainnya, yaitu saham AALI dari sektor CPO. Oke. Ini AALI ya. Astra Agro Lestari. Kita buka grafik daily-nya. Yang menarik nih ya, kemarin tuh sebenarnya dia sempat breakout dari 13.000. Cakep udah kalau breakout dari sini. Tapi terus sore hari dia gagal breakout, sehingga kemungkinan dia akan turun dikit, turunnya normal aja dan ketahan MA20. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness ya tunggu dia kena MA20, terus kemudian mantul sampai area 13 nih, agak-agak waspada di sini karena dia gagal breakout sekali di sini gitu. Jadi lumayan ketahan lah. Sentimen harga CPO gimana? Nanti kita akan bahas bareng dengan Coach William. Terus kemudian London Sumatera Indonesia masih bisa naik sampai 15.35, tapi kayaknya penguatannya udah mulai agak terbatas karena volume dan harganya divergen. Divergen tuh gimana? Harganya naik, volumenya turun gitu. Oke. Terus Bukalapak gimana? Bukalapak. Aku bukain ya Bukalapak ya. Ada yang menarik sih dari Bukalapak, dari pattern teknikalnya. Dia ini udah naik dari downtrendnya dan berpotensi untuk membentuk pattern inverse head and shoulders. Jadi kalau dia naik sampai level 386, pattern inverse head and shoulders-nya ini terbentuk dengan sempurna gitu. Dan volume transaksinya juga konvergen di sini. Jadi kayaknya ada tanda-tanda akumulasi dikit, cuman kita lagi waspada untuk yang di lock itu April kayaknya dibuka gitu. Jadi ada investor-investor yang di lock April dibuka, mereka bisa jualan gitu. Oke. Aplikasinya ini pakai TradingView, cuman di Mtrade ada TradingView-nya. TradingView tuh kalau data saham Indonesia harus bayar sekitaran kalau nggak salah 600 atau berapa dolar setahun gitu loh. Jatuhnya sekitaran 8 jutaan. Nah, sedangkan kalau teman-teman join sebagai user VIP Mtrade, selain dapat trading signal, dapat konsultasi, tanya jawab tuh dijawab semuanya. Terus kemudian ada webinar pagi, siang, sore 3 kali sehari kayak gini tuh ada. Jadi interaktif 3 kali sehari, terus masih dapat trading view. Itu tadi data Indonesia. Oke. SCMA gimana? Menarik nih. Oke, kita akan bahas SCMA ya. Nah, salah satu saham yang juga menarik secara pattern teknikal, ini mirip-mirip kayak S Hardware, di mana dia udah breakout, terus kemudian dia turun lagi dikit ke area supportnya gitu di sini. Ini adalah SCMA. Jadi ini patternnya jelas sekali terlihat dia downtrend waktu itu. Kemudian dia konsolidasi sampai resisten 264 di sini, di bawah sini ada sedikit pattern inverse head and shoulders kecil. Terus kemudian ketika dia breakout ya, dia sekarang balik lagi ke area supportnya di sini. Jadi ini teman-teman yang mau nyicil untuk beli di bawah sini untuk hold baik jangka pendek ataupun jangka menengah bisa. Tapi disclosure saya nggak masuk ke sini teman-teman gitu. Jadi personally aku nggak masuk meskipun Mtrade masuk, dan bisa jadi cuan. Kadang Mtrade lebih cuan dari aku kayak gitu. Kadang ya contohnya ESA aku udah jual duluan, Mtrade belum jual kayak gitu.
aku cuan sekitar 30 dan 60%, Mtrade ngehold sampai 200%. Wow. Aku lebih ngehold Access daripada SCMA. Kenapa? Karena secara bisnis modelnya aku lebih suka gitu. Karena kalau untuk bisnis pertelevisian kan aku ngelihatnya sekarang udah terdisrupsi oleh sosial media. Contohnya IG Live kayak gini, YouTube. Sekarang aja teman-teman kita yang selebriti kayak Deddy Corbuzier tuh juga dia lebih menggunakan YouTube gitu loh sebagai channelnya dia instead of TV gitu. Laurencia Herlina, disclaimer. Oke, disclaimer teman-teman ya, dalam investasi saham ada risiko yang teman-teman mesti antisipasi juga. Marsan Ibu, ini kertas-kertasan kenapa nggak jalan-jalan? Oke, kita lihat INKP dan juga TKIM. Ya, ini masih sideways aja, wait and see dulu sih, masih belum aktif, masih di stage 1. Terus INKP TKIM ini juga masih di stage 1. Buat yang mau investing nyicil dikit-dikit boleh, tapi yang mau trading jangan. Karena dia geraknya bakalan lama. Taniati BIRG boleh masuk nggak, udah ketinggian banget, biarin aja dia. Kalau naik itu bonusnya buat yang punya di awal gitu ya. Ini udah ketinggian banget. Jadi WIRG ini setiap hari naik terus kayak gini, tapi biarin dia konsolidasi itu zigzag, bentuknya zigzag kayak gini, biarin dia bentuknya zigzag. Jadi jangan naik terus, biarin zigzag. Nah kayak gini keluar patternnya, baru kita nanti bisa tentuin kita mau masuk di berapa gitu. Oke, jadi ada saham yang modelnya kayak gini juga ketika dulu IPO. Aku akan kasih lihat contohnya ini. Nah ini saham UVCR. Dulu waktu IPO juga kayak gitu, IPO-nya barengan sama Bukalapak kebetulan. Dan Bukalapaknya dibandingin sama ini kan di papan akselerasi ya, likuiditasnya kecil. Ini naik terus, gila banget gitu. Tapi habis itu jatuhnya kencang. Dan masih naik lagi, dan sekarang juga ya chartnya kayak gini guys gitu. Ya ini apakah nanti WIRG akan jadi kayak gini atau enggak, aku nggak tahu. Tapi yang jelas teman-teman kalaupun punya WIRG ini harus tahu kapan merealisasikan keuntungan gitu. Jangan terus di hold selamanya. Kalau di hold selamanya turun terus kayak gini, jadi balik ke modal awal bisa aja gitu. Misal ayam-ayaman biasanya kalau mau lebaran geraknya lumayan. Ini kok adem ayem ya, apakah udah ketebak pasar gerakannya? Ini yang lebih banyak gerak lebih ke sektor retail sih, karena retail yang langsung kedampak ya. Jadi retail ini kita udah bahas beberapa hari kemarin, ada Access, Era, dan juga Rals. Tapi jangka menengah kita lebih suka Access, sedangkan untuk tradingnya ada di Rals dan juga di Era gitu. Ada apa sih dengan Gosco heboh banget? Ya naik aja gitu, nggak ada apa-apa, cuma naik aja gitu. Dan kebetulan kita sempat beli 2 hari yang lalu. Oke. Sriwago Gautama, perusahaan saham-saham seperti HMSP, Unilever, ICBP banyak yang nyangkut sementara perusahaannya cuan. Pemilikan saham publik kecil terkesan pasrah. Aku mulai hindari saham seperti ini. Bagaimana menurut Miss? Jadi sebenarnya gini, itu yang saya bilang tadi, fundamental bagus tapi harga saham belum tentu naik. Kenapa? Karena bicara tentang naik turunnya harga saham itu efek dari demand, supply and demand. Seberapa besar sih minat investor membeli saham perusahaan ini? Seberapa banyak saham yang beredar di publik gitu, itu sangat mempengaruhi sekali. Contoh yang tadi barusan aku kasih lihat, UVCR dibandingkan dengan Bukalapak, dia jumlah saham yang beredar di publik kecil, sehingga ketika ada sekelompok investor yang cukup besar, quote on quote cukup besar untuk emiten ini bisa menggerakkan saham ini naik gitu ya, dalam tanda kutip menggerakkan. Demikian juga dengan saham WIRG itu tadi, kapitalisasinya nggak begitu besar dibandingkan GoTo. Jadi jangan dibandingkan gitu. Kenapa GoTo transaksi gede tapi nggak naik-naik gitu? Karena demand dan supply yang menyebabkan harga naik tuh selalu itu. Sehingga kembali lagi ke pertanyaan tadi siapa yang nanya tentang Unilever, Indofood, ICBP kenapa nggak naik-naik padahal perusahaannya untung gitu. Bukan soal untung ruginya perusahaan, tapi minat dari investor besar. Mereka minatnya baru kemana? Kenapa ICBP turun? Kenapa Cepin turun? Kenapa banyak saham turun akhir-akhir ini beberapa hari ini?
fenomena ini tuh mirip banget kayak yang terjadi ketika Bukalapak IPO. Beberapa saham banyak yang turun, tidak hanya consumer good tapi saham-saham yang lain juga, karena duitnya masuk ke situ dulu. Karena kapitalisasi perusahaan ini gede, bobotnya cukup gede gitu. Terlebih lagi khusus untuk sektor consumer good, ini ada tantangan dari naiknya harga komoditi. Ya, jadi harga komoditi kayak CPO naik, terus kemudian batu bara naik, itu jadi tantangan tersendiri. Demikian pula untuk sektor semen, kenapa semen nggak naik-naik? Karena komoditinya masih tinggi. Jadi kalau komoditinya tinggi, itu yang jadi bahan baku untuk atau bahan bakar untuk industri itu jadi memberatkan gitu. Gusko, fundamentalnya baguskah? Kita akan invite Coach William. Oke teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman mau join sebagai coach and trade, teman-teman bisa langsung aja DM saya dengan kode coach, nama email kamu, atau email ke hr@mtrade.id, hr@mtrade.id, atau ke mtrade.id/karir ya. Oke, Coach William, kita akan ngobrolin dulu tentang sektor CPO nih ya, kan harga CPO kayaknya bakalan naik lagi gitu. Terus kita nanti bakalan ngobrolin juga tentang pupuk nih. Nah sekarang bicara tentang CPO, di mana Gusko itu naik heboh 2 hari terakhir, dan ya kita bersyukur sih Mtrade dapat cuan sekitaran 30-an%, sempat tadi siang hari 40%, terus fluktuatif ya. Ditutup closing sekitaran 30%. Gimana nih sektor CPO nih, William? Sorry nih, bisa diulang nggak? Bisa dulu patah-patah dikit. Sorry, diulangannya intinya mau bahas apa? Sorry. CPO sama Gusko. Oh, oke, CPO ya. Jadi begini, teman-teman. Kalau kita bicara CPO, ya ini sudah berkali-kali kita udah pernah sharing ya bagaimana outlook, bagaimana prospek dari CPO. Ya overall, saya pikir bagus ya. Ke depan masih bagus seiring dengan kenaikan harga oil dan sebagainya. Demand dari CPO itu juga selalu bertumbuh ya. Selagi orang masih minum obat, selagi orang masih makannya pakai minyak goreng, selagi orang masih menggunakan kosmetik, itu artinya demand dari CPO itu akan selalu strong. Gitu. Cuma kalau kita lihat juga harga per hari ini juga, kalau kita lihat dari data MPOC ya, daily price dari CPO juga masih di level 6.100 ringgit Malaysia gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat dari katalis-katalisnya sih seharusnya sih masih bagus ya dan jangka menengah ke panjang. Tetapi ya ini perlu aku sharing ya ke teman-teman ya, karena kemarin kita sudah ada ini ya diskusi secara internal bahwa memang ternyata CPO ini walaupun prospeknya bagus, harganya bagus, ternyata harga pupuk yang dipakai oleh emiten di sektor CPO selama ini itu juga mengalami kenaikan. Ya, di mana pupuk ini itu semua terdampak oleh kenaikan dari amonia yang membuat banyak sekali perusahaan di sektor CPO itu harus membayar pupuk yang lebih mahal, dan itu membuat harga dari biaya COGS mereka itu ikut naik juga. Makanya jangan heran seperti yang mungkin Miss Ellen pernah sharing juga ya, kita punya rekomendasi saham ESA tuh naiknya berkali-kali lipat ya, Beggar gitu ya, dan ya, ESA ini merupakan representasi bahwa memang harga amonia yang merupakan bahan baku dari pupuk itu lagi naik gitu loh. Jadi memang harga pupuk ini sekarang menjadi sedikit tantangan ya bagi sektor CPO gitu, walaupun secara harganya menarik gitu ya, harganya masih di atas 6.000 ringgit Malaysia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, balik lagi ya, kalau kita bicara sektor CPO, kita harus melihat dulu dari valuasi. Ya, even kalau kita melihat secara prospeknya masih bagus. Valuasi siapa company yang hari ini tuh valuasinya masih menarik gitu ya. Menurut aku sih itu perlu teman-teman perhatikan sebelum invest di sektor CPO. Nah, sejauh ini ya aku melihat ada 2 emiten yang secara valuasi masih cukup menarik. Ya, kita nggak bisa spill dua-duanya ya misalnya, itu satu lagi kita akan sharing di morning briefing, tapi satu yang boleh aku share pada malam hari ini secara valuasi sih sebenarnya Astra Agro Lestari masih menarik. Jadi teman-teman yang pengen invest for long term, seharusnya sih sebenarnya Astra Agro masih bisa dijadikan referensi. Entah itu karena faktor dia punya lahan yang cukup besar, ekspornya cukup besar, ya itu oke gitu. Tapi kalau valuasi juga menurut aku masih cukup menarik gitu. Jadi ya itu satu yang mungkin bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang pengen invest ataupun trading di sektor CPO. Nah, apalagi yang lain, nah itu PR ya buat kita semua ya. Tapi intinya adalah sektor CPO ini walaupun masih menarik, teman-teman perlu antisipasi ada kenaikan pada harga pupuk atau harga amonia yang bisa menekan bottom line mereka. Gitu. Jadi enggak secerah apa yang kita lihat
sebelum-sebelumnya ya, karena ternyata CPO ada dampak dari kenaikan harga pupuk dan itu semua disebabkan oleh harga amonia gitu, Miss Ellen. Oke, oke. Terus ini ada yang nanya tentang SWF, nanya tentang konstruksi waskita gimana. Ini sih baru ada sentimen positif, tapi kita belum lihat di Yes. chart ya. Untuk chartnya belum kedampak naik gitu. Jadi Presiden Jokowi ada juga menyaksikan pengumuman kerjasama investasi antara Indonesia Investment Authority, ini kayak SWF-nya Indonesia gitu ya Will ya, dengan PT Hutama Karya dan Waskita gitu untuk pengembangan jalan tol di Indonesia gitu. Ya, jadi SWF Indonesia ini menggandeng Waskita dan juga Hutama untuk bangun jalan tol senilai 39 triliun rupiah gitu. Jadi beritanya udah keluar sih. Kita wait and see aja dulu untuk sektor konstruksi ini. Terus aku akan bukain chartnya. Masih konsolidasi di bawah ya. Wait and see dulu ya. Konstruksi kan banyak sekali utangnya, efek kenaikan bunga gimana pastinya ada efek, tapi ini tinggal nunggu duit dari pemerintah aja sih, efeknya dari situ untuk yang positif gitu. Oke, Coach William, kita mau bahas beberapa saham yang lain yang tadi saya ada mention juga yang menarik ya, contohnya mungkin kita mau remind lagi untuk AGII, terus kemudian Saratoga, ASA yang masih dalam jangka menengah cukup oke, yang kita bisa pakai untuk hold maupun untuk swing gitu. Kita tunggu koreksinya untuk swing. Hari ini ASA, Adi Sarana Armada udah mulai naik dan membentuk double bottom, mulai hampir confirm double bottomnya gitu. Fundamentalnya gimana? Oke, mungkin sebelum kita bahas fundamental, kita bahas dulu kinerja dia yang baru dirilis hari ini ya. Hari ini baru rilis kinerja ASA. Ya memang kalau kita melihat itu kinerjanya masih cukup solid ya, Miss Ellen ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di kuartal 4 2021 itu laba bersih ASA itu naik 73,6% year on year menjadi 62,4 miliar rupiah. Ya, dan ini kalau kita lihat kenaikan pada laba bersih didorong oleh kenaikan pada pendapatan yang naiknya itu 81,7%. Ya, jadi kalau kita lihat kinerjanya ASA memang masih bagus dan ya kita pikir wajar ya karena kan kita melihat kan tren berbelanja dari online kan masih cukup tinggi ya, dan itu bisa mendorong penetrasi dari dari pengantaran jasa dari transportasi. Jadi itu mungkin menguntungkan ASA yang merupakan salah satu penyuplai jasa antar aja gitu. Jadi ya oke, sampai saat ini kinerjanya aku pikir masih menarik. Nah, what next ke depan ya, kalau kita ngelihat ke depan seharusnya dengan prospek dari ekonomi digital yang masih cukup tinggi ke depan, ya aku pikir sih ASA masih mendapatkan potensi yang ruang upside masih cukup besar ya dalam jangka panjang. Terutama kalau kita melihat kalau nggak salah kemarin pemerintah punya target bahwa ekonomi digital kita itu bisa tumbuh 8-10 kali lipat di tahun 2025 sampai 2030. So kalau misalnya kita bilang itu bakal terrealisasi sih, harus ini bakal menguntungkan bagi sektor digital, termasuk juga sektor-sektor transportasi yang memiliki keterkaitan sama sektor digital ataupun marketplace. Salah satunya adalah ASA. Jadi overall sih menurut aku fundamentalnya oke, growth-nya masih oke, dan prospeknya juga masih oke sih, Miss, sampai per hari ini seperti itu. Oke. Untuk ASA sendiri ini kan resistennya di level 2720 ya. Kalau bisa naik dari sini sih next menuju ke level 3000. Tadi ada yang bilang aku nyangkut di 3200, bisa nggak balik ke situ? Bisa gitu. Makanya teman-teman sebelum teman-teman beli saham, belajar dulu gitu ya. Anyway, yang nyangkut nggak usah sampai stres, gimana dulu aku juga pernah ngalami kok gitu. Oke, yang penting kita belajar, everyday getting better. Terus tadi ada juga yang nanyain Cepin, dia nyangkut di level 5.500, bisa balik nggak gitu. 5.500 sebenarnya nggak jauh sih ya, nggak jauh, cuman sayang aja ini udah breakdown beberapa hari sebelumnya. Ini kalau kita lihat historicalnya di M-Trade ini udah keluar, ini Cepin banyak cut loss karena memang trennya kurang bagus ya. Di 1 Maret kita pernah cut loss, 7 April ini kita impas
cuan 0,5% doang sampai minus 2,6%. Nah, kita lihat kenapa tanggal 7 April kita keluar dari Cepin di sini. Nah, ini kita keluar di sini, aku kasih tanda ya, aku linkerin 7 April tuh di sini. Di sini, candle yang aku silang ini. Terus kemudian, nah aku deketin lagi biar teman-teman kelihatan. Hari sebelumnya kita sempat buy on weakness di sini. Jadi ini area support ya, ini support kan, ini sempat hijau, dia sempat mantul hijau, kita beli, terus ternyata dia breakdown ya kita cut loss. Nah ternyata dia breakdown lagi, kalau misalkan teman-teman punya harusnya tuh tanggal 12 kemarin udah cut loss lagi gitu ya, jadi mesti ngerti analisis teknikal biar cepat jualannya gitu. Oke, terus Coach William, kita mau bahas untuk tadi udah ASA ya, Gosco tadi udah juga ya, terus AGII Saratoga gimana? Oke. Halo? Kalau AGII ya, AGII sih sebenarnya kita melihat ini semua kenaikan yang terjadi pada hari ini tuh kalau menurut aku cuma teknikal aja ya, teknikal rebound ataupun secara teknikal lah kalau kita ngelihatnya. Karena kenapa? Karena sebenarnya kalau kita ngelihat kinerjanya dari ini AGII di kuartal 4 itu turun teman-teman, turun sekitar 52%. Dan memang ini merupakan cerminan bahwa memang kebutuhan industri gas untuk sektor kesehatan memang turun di kuartal 4. Ya, dan itu semua karena kita lihat adanya penurunan pada jumlah kasus COVID harian. Gitu. Jadi memang di tahun 2021 walaupun kinerja AGII naik 25%-an, tetapi di kuartal 4 sendiri dia turun gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih ini menandakan memang secara outlook kinerja dari AGII masih dipengaruhi oleh kebutuhan ini ya, dari sektor medis. Dan kalau kedepannya nanti COVID mulai turun dan juga kita melihat reopening ekonomi makin membaik, tentu aku pikir ini sedikit bisa menjadi cerita yang nggak terlalu bagus lah bagi AGII. Kalau kita bicara prospek ya, gitu, karena selama ini semuanya kan di-drive sama kebutuhan medis, gitu. Cuma kalau kita ngelihat dari CAGR pertumbuhan 3 tahunnya sih menurut aku AGII menarik ya Miss ya, di atas inflasi naiknya sekitar 6-7% kemarin kalau kita baca dari materi presentasi perusahaan. Gitu. Jadi kalau misalnya ke depan manajemen bisa at least target tumbuh top line-nya di atas 10% sih menurut aku masih menarik. Cuma kalau dengan posisi saat ini sih secara valuasi sih menurut aku udah cukup tinggi ya kalau kita bicara valuasi. Cuma bagaimana bisnisnya ya, selagi manajemen bisa mempertahankan pertumbuhan kinerja di atas 10% untuk top line, ya mungkin secara story masih menarik. Cuma kalau menurut aku sih ya agak terbatas ya story-nya ya, terutama kalau kita lihat kasus COVID-nya sudah mulai turun lagi nih gitu di Indonesia, dan itu bisa sedikit mengurangi upside dari AGII seperti itu misalnya. Okay. Ya AGI sendiri free cash flow-nya 2021 sekitaran 600 billion rupiah ya, jadi bagus di cash flow-nya sebenarnya. Kita lihatnya di situ sih, di free cash flow-nya. Ini memang ada upside, ada downside di sini yang bisa ngegas dan juga ngerem kita semuanya, mengingatkan kita akan adanya risiko. Ya untuk AGI teman-teman bisa tunggu retracement-nya ya, M-Trade ini udah nge-hold, udah cuan sekitaran 60-an%, jadi masih hold dulu. Terus Gosco mau dong dibahas fundamentalnya juga, karena ini kayaknya bakal bisa jadi salah satu bagger kita. Ya, Gosco mungkin yang pertama itu dari ini ya, harga CPO ya. Tadi kita dijelaskan bagaimana posisi harga CPO masih di Rp6.000 Malaysia. Lalu juga kita melihat kinerjanya Gosco itu di kuartal ketiga itu mereka tuh profit ya teman-teman. Jadi kita melihat di kuartal ketiga mereka bisa mencatatkan laba sebesar 26 billion. Ya dari 3 tahun terakhir mereka tuh posisinya loss gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat harga CPO masih cukup strong sampai di hari ini, yang kemungkinan Gosco bakal meraih kinerja masih positif di kuartal 1 itu sangat mungkin. Dan kalau itu terjadi, aku pikir ya itu bakal menarik buat Gosco ya di tengah kenaikan harga CPO sekarang. Nah, mungkin satu hal yang pengen aku discuss, ya ini silakan kita review masing-masing ya. Kalau tidak salah Gosco ini bagian sahamnya pernah dibeli sama Prajogo Pangestu. Ya ini adalah salah satu pemilik dari BRPT dan juga TPIA. Nah, aku nggak tahu apakah ada news yang di mana ada efek Prajogo Pangestu yang mungkin bakal masuk banyak di Gosco atau tidak. Nah itu kita akan harus cari tahu. Cuma sejauh ini ya menurut aku ya kenaikan harga sahamnya dicerminkan oleh ini ya, dampak dari kenaikan laba bersihnya aja sih di kuartal ketiga ini. Dan kalau kita ngelihat
harga CPO masih strong di kuartal 1, ya itu artinya di kuartal 1 mungkin Gosco masih bisa mencatatkan kinerja yang solid melihat dari harga CPO-nya seperti itu. Oke. Sekali lagi semuanya back to technical juga. Fundamental bagus, kadang naiknya bisa cepat, kadang naiknya malah lambat. Fundamental biasa aja, kadang naiknya justru malah cepat dan bisa beggar gitu. Dulu waktu ESA awal-awal naik, fundamentalnya juga belum menarik gitu, tapi chart bilang akumulasi, ya udah kita beli dan kita hold sekarang sampai yang jangka menengahnya bisa sampai 3 digit sampai 200%. Anyway, disclaimer juga teman-teman semuanya, dan kabarnya untuk ADMR gimana nih? ADMR udah naik ketinggian. Intinya tuh prinsip dari trading, prinsip dari investasi itu sama. Belilah ketika baru mau naik atau di awal naik atau belum naik malah gitu ya. Artinya yang di stage 1 atau baru keluar dari stage 1 menuju stage 2. Stage 1 tuh di bawah sideways gitu. Nah itu ada ilmunya secara teknikal gitu. Tapi kalau udah ketinggian naik ya jangan gitu. Ketinggian naik justru malah udah mulai profit taking dikit-dikit gitu. Sekarang ADMR udah naik ketinggian, baru teman-teman pada nanya kayak mau investasi jangka panjang gitu. Kalau aku investasi jangka panjang, aku nggak mau di sektor komoditi. Komoditi itu paling jangka menengah. Jangka panjang itu sekitaran 5 tahun, agak-agak panjang setahun. Untuk jangka menengah 3-6 bulan. Swing trading jangka pendek sekitaran 2 mingguan, kurang dari 1 bulan. Sedangkan untuk scalping itu intraday gitu. Terus pakan ternak. Kenapa pakan ternak nggak naik-naik nih jelang lebaran? Halo? Halo Will? Halo nih, sorry keputusan dikit. Will bisa dengar? Bisa. Ya. Pakan ternak kenapa nggak naik-naik nih jelang lebaran? Jadi gini ya, sebenarnya sih kita udah pernah bahas juga di Cuan Taktik gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari top line seharusnya sih masih bagus ya, karena harga ayam itu 2 bulan sebelum lebaran kan selalu naik ya, 20%-an. Cuma memang skenario di tahun 2020 sedikit berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena tentu ini ada pengaruh dari kenaikan harga bahan pokok. Ya kita bicara misalnya contohnya seperti Cepin. Ya Cepin kemarin baru saja merilis laporan keuangan. Ya jadi top line itu naik 16%, tapi COGS itu naiknya 30%, lebih tinggi dari kenaikan penjualan. Jadi itu membuat gross profit-nya turun, laba bersihnya turun, dan itu membuat kenapa harga Cepin bisa turun banyak. Jadi sebenarnya begini ya teman-teman ya, kita percaya bahwa memang setiap di seasonality di lebaran itu memang pakan ataupun sektor poultry itu selalu bagus sih secara secara musiman. Cuma memang di tahun 2022 ini skenario agak berbeda dikit, dan itu semua berakar dari kenaikan harga bahan pokok ataupun kenaikan harga komoditi naik, terutama adalah jagung. Ya ini aku lihat banyak komen jagung ya. Jadi semua pada tahu ya kenapa naik ya, karena harga jagung naik. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa harga jagung masih akan naik di kuartal 1 2022, ya itu berarti harus antisipasi bahwa potensi Cepin bakal turun lagi sih bisa terjadi di tahun 2022 atau di kuartal 1 tahun 2022. So, tergantung teman-teman. Cuma kalau misalnya gini ya, kalau aku pribadi kalau misalnya Cepin bisa turun 2 kali ARB sih menurut aku menarik. Kenapa? Karena Cepin itu salah satu sektor poultry yang secara fundamentally menarik. Dan ya semua orang kan pasti makan ayam gitu ya. Ayam itu adalah kebutuhan protein dengan harga yang paling murah. Dan jadi kalau misalnya Cepin bisa turun 2 kali ARB sih menurut aku secara prospek secara valuasi, secara kalau kita ngomong investasi jangka panjang sih menarik sih untuk buy on weakness ya kalau misalnya bisa turun gitu. Karena ya semua orang tahu lah poultry ini bisnis yang sangat menarik. Dan by the way ini si Cepin ini nggak punya utang ya, jadi maksudnya low risk lah kalau soal debt to equity-nya ya gitu. Jadi lebih fokus ke arah jagungnya aja sih sekarang masih cukup tinggi. Itu yang perlu kita monitor hari ini seperti itu misalnya. Terus, oke. Instead of Cepin, aku lebih interested ke BC-nya, nunggu koreksi di BC gitu. Terus hari ini tadi Bris rame, tadi ada yang nanya Bris rame nih ya. Bris rame, ini lagi di support ya, wait and see aja sih, belum bisa sampai cepat-cepat banget, tapi dia koreksinya udah lumayan banyak juga gitu. Terus aku mau dikit bahas sektor properti tadi, kayaknya ada yang galau dengan sektor properti. Kekhawatiran suku bunga naik bisa menekan itu ya, but anyway, sekali lagi valuasinya juga cukup murah untuk sektor properti ini. Terus ini udah di stage 1, udah dekat-dekat di bawah lagi gitu. Jadi mungkin yang trader bisa wait and see dulu, tapi untuk yang mau jangka menengah investing sedikit boleh masuk di sini gitu ya. Oke.
Terus Teddy Poladra ingetin nih, ojo lali risk profile, money management, manage expectation. Wah iya. Pinter tenan Teddy Polandra ya. Oke, aku mau kasih giveaway buat teman-teman yang nyimak dari tadi. Untuk 5 orang yang jawabannya benar nih ya, sebutin apa ya? Sebutin, gampang deh pertanyaan aku gampang. Sebutin 3 saham di sektor CPO. 3 saham sektor CPO yang tadi sempat aku bahas. Pastinya yang pertama yang ngacir tinggi dulu nih, yang Mtrade sempat punya dan masih punya sih. Oke, jadi 3 saham di sektor CPO. Sambil nunggu teman-teman semuanya, kita akan infoin bahwa hari Sabtu nanti ada seminar Cuantastic. Teman-teman bisa gabung dengan cara gabung sebagai user VIP Mtrade di mtrade.id. Jadi kamu bisa dapetin trading signal mumpung ada promo lebaran. Jadi mtrade.id. Tapi kalau misalkan kamu baru mau beli eventnya aja, belum mau join Mtrade, bisa ke mtrade.id/cuantastic gitu. Oke, aku akan pilih pemenangnya. Sorry ya, cuma 5 orang. Kalau nggak kesebut, jangan putus asa, dicoba lagi besok. Ivan Jamie, Naomi Julia Pasaribu, aku pilih random karena ini komennya gerak terus, random ya. Daniel Susanto 24, terus Blima Dewi Car.bmw, terus Wonderful 99415. Ya, Susan Cucu nambah 1 deh karena kamu rajin nonton. Anyway, thank you buat semuanya, thank you buat Coach Julia. Ingat-ingat teman-teman, Instagram Live besok tanggal merah libur. Kita ketemu lagi hari Senin jam 4 sore ya, jam 4 sore, seminggu ke depan jam 4 sore, karena aku ada ikut kelas online Qigong gitu biar sehat. Thanks Coach William, thanks semuanya, salam profit, bye-bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.